Islam. Coba, secanggih apapun kehidupan manusia, sampai pada poin seperti apapun kemajuan tersebut, Islam dengan ibadah-ibadahnya tidak lekang dimakan waktu. Lagi sidang kementerian, presiden buka sidang, bla 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 bla, tiba waktu perintah. Hayya 'alas shalah. Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah waktu isomah, baiklah kita istirahat untuk makan siang, sekaligus kita lanjutkan dengan ibadah solat zuhur bagi yang muslim. Keren! Keren itu umat Islam. Seketika kemudian mereka berhenti rapat, lalu kemudian mereka membasuh tangan, membasuh muka, membasuh kaki, yang tadinya mumet dari rapat tersebut, adanya masalah-masalah yang dilahirkan dalam setiap definisi kementerian atau divisi-divisi yang ada. Kemudian begitu mereka tersentuh air wudhu, kemarahan yang tadi di forum rapat seketika menghilang, sujud kepada Tuhannya. Berbeda sekiranya agama Anda nih, misalnya agama Anda, taruhlah Anda Kristen. Saudara-saudara, mari kita istirahat, kita beribadah saja, langsung menyanyi malamku, kan nggak nyambung. Maka Islam itu sangat kemudian berhubungan dengan keadaan manusia. Secanggih apapun zaman tersebut, seindah apapun kehidupan manusia, manusia tidak bisa lepas dari Islam. Makanya tengok barat, mereka sudah mencapai bulan, tapi setelah sampai bulan bingung, kita mau kemana lagi? Mau ke matahari? Mampus dah kalau ke matahari. Maka tujuan terakhirnya adalah ketika dunia sudah dicapai oleh barat, mereka kembali kepada siapa? Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya barat sekarang menuju kepada Islam. Dinul Islam, kebangkitan barat menuju kepada agama Islam. Lah ente malah mau keluar dari Islam. Tapi belum tentu, karena kita orang Islam ini tidak mudah terpedaya dengan nama Rasul, Allah, Alkitab, tapi isinya bukan, kan gitu. Sama seperti OTW murtad, tapi ternyata dari lahir sudah makan babi, kan gitu ya. Begitu saudara. Jadi kalau Anda mengatakan agama tidak membuat Indonesia maju, justru Indonesia berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Tidak mengajarkan tiga Tuhan tapi satu Tuhan. Indonesia setiap hari semakin zaman maju, semakin Indonesia menunjukkan kesejahteraan yang luar biasa. Gitu saudara. Ya, kita sapa dulu nih, ada sebentar Bang OTW, saya sapa dulu yang baru naik karena kita ini loh harus kita sharing dulu nih, masalahnya banyak kawan-kawan yang minta naik, jadi satu persatu kita tanya ya. Bang Bergizi, selamat pagi. Ya. Selamat Pak Kristen Bergizi. Selamat pagi, saya pengikut Tuhan Yesus. Ada lagi pengikut Tuhan Yesus. Pengikut Romawi Athena dong Bang ya. Saya boleh bertanya nggak Zuma? Karena Yesus bagi kaumnya hanya rasul, mau jadi Tuhan. Ya, oh maksud Anda makhluk yang keluar dari kubur. Oh ya. Lanjut. Saya mau menanggapi dulu. Saya mau menanggapi dulu bisa? Ya silakan. Begini langsung Zuma. Ngomong berdua bisa, nggak apa-apa. Ya oke. Satu-satu aja. Mau Bapak dulu silakan. Kuping kiri saya bisa mendengarkan yang satu, yang kanan yang satu. Boleh lanjut. Ya Bang OTW, saya mau bertanya dulu sama si Zuma ini Bang OTW ya, izin Silakan, Bang. silakan. Nah, Silakan. jadi Zuma, saya mau bertanya sama Anda. Iya udah tahu, udah 4 kali kau bilang. Ya, menurut Zuma, Isa Al-Masih itu orang yang suci atau tidak? Al-Masih orang suci, bukan orang terkutuk. Jelas orang itu. suci. Nah, Yo. pertanyaan saya, kenapa kamu tidak mengikuti Nabi Isa yang suci? Kenapa kamu harus mengikuti Nabi Muhammad yang terhina itu? Ini kamu dibawa dulu biar saya jawab. Sebelum saya tampar mukamu dan dibawa dulu, diturunkan dulu, Has. Ya, takut Diturunkan kan? dulu. Takut Gak apa-apa. Daripada saya ludahi matamu, kau dibawa. Ya, jadi Turun, binatang kita kalau tidak ngomong terima itu penghujat begitu. di sini ya. Tidak Kalau terima binatang penghujat. ngomong itu begitu. Kalau binatang ngomong, justru Nabi Muhammad itu manusia yang paling mulia di antara seluruh manusia. Yesus, mana ada mulia-mulianya Yesus itu?
Di mana kemuliaan Yesus itu? Di mana coba? Lahir di kandang binatang, mati di atas pohon ditombak, dikubur keluar jadi makhluk hantu. Murid-muridnya mengatakan hantu. Mana mulianya di mana? Gak ada mulia-mulianya itu Tuhan kau. Terus kalau Anda berbicara tentang Nabi Isa, memuliakan Nabi Isa berarti memuliakan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lah yang mengajarkan kememuliakan Nabi Isa yang tadinya namanya dipalsukan, dihinakan di agama Anda. Isa dimuliakan karena telah dihinakan oleh agama Anda. Yang kalian sebut Yesus, Yesus itu nama palsu. Asli nama beliau itu harus berlandaskan kepada bahasa turunan dari Abraham. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Arab. Ada 3 bahasa serumpun dari keturunan Abraham. Bahasa Yunani itu bahasa apa itu? Bukan kita menghina, enggak. Tapi itu bahasa yang digunakan oleh penganut, penyembah roh-roh atau dewa-dewi. Begitu saudara. Yesus itu nama palsu. Sekali lagi saya katakan. Itu nama palsu. Kalau Nabi Isa alaihissalam lahir hari ini, keluar turun ke bumi hari ini, Anda panggil Yesus, Yesus, sampai mulut Anda robek, tidak akan balik Yesus itu. Karena itu bukan nama dia. Nama dia itu adalah Isa, Yesua, Isa. Itu nama beliau. Ditambahi us karena mau diajarkan kepada penyembah dewa Zeus. Makanya Iso di dalam bahasa Yunani berubah menjadi Isaus. Nanti di abad ke-16 abad ke-16 barulah kemudian kalian bisa menyebut Yesus. Tadinya Yesus tadinya Iso ditambah Isos berubah di Indonesia Yesus. Itu nama palsu. Nama aslinya adalah Berarti ada Isa. sejarahnya juga ya Bang Goma ya? Ada sejarahnya. Oh, Ada sejarahnya. ngeri kali Jadi itu. kalau Ya sebentar. iya. Silakan. Ya sebentar kita sapa dulu nih Bang ya. Ada Bang Fer, selamat pagi Bang Fer, Islam apa Kristen? Selamat pagi, saya Kristen. Oke, siap berdiskusi kita Bang tanpa menghujat. Iya siap. Ya Saya mau kalau bertanya kepada Anda Bang Suma. diskusinya santun, tidak menghujat, maka Anda bisa bertahan di komal saya ya Bang ya. Siap. Oke, siap. Ya lanjut. Silakan. Iya. Siapa Nabi? Siapa Tuhan kalian sebelum Nabi Muhammad lahir? Mati meja. Ini pertanyaan apa ini? Kami belum ada. Kami baru lahir di abad sekarang kok. Ditanya siapa Tuhan Anda sebelum Nabi Muhammad ada? Anda belum jawab dari kemarin, sudah 1 bulan ini. Sudah sebulan Anda tidak jawab. Sebelum Islam datang di Nusantara, moyang kita itu menyembah pagan. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah dewa-dewi, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah laut. Islam datang memperkenalkan menyembah kepada Tuhan yang benar. Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi yang subhanahu wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Itu seketika begitu Islam datang, maka kita menyembah kepada pencipta yang benar. Begitu saudara. Siapa pencipta yang benar? Allah Azza wa Jalla. Tuhan kalian saja tidak ada. Loh, Tuhan tidak ada. Di dalam kitabnya Tuhan orang tidak Yahudi, ada. dengar gantian. Anda bertanya, kita gantian. Ya, jangan seperti di gereja. 2 Samuel 7:22. Sebab itu Jangan pakai engkau ya. kitabnya orang. Ini kitabnya Yahudi, ini bukan kitabmu. Ini kitabnya Yahudi. Ini bukan Tertib kitabmu. diskusi ya, Fer ya. Kalau kamu mau tetap di sini, kamu diskusinya tertib. Kamu bertanya, maka kamu kasih kesempatan kepada Bang Zuma untuk menjawab ya. Iya. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam, pencipta langit dan bumi itu dikenal dengan sebutan Allah Maha Besar. Ya. Al-Quran menjelaskan itu. Allah itu pencipta langit dan bumi itu maha besar. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 62, An-Nisa ayat 34,
Asyura ayat 4, kemudian Al-Mu'minun ayat 116 dan seterusnya. Jadi ucapan di dalam Al-Quran, pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan yang maha besar. Itulah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang maha besar. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Di dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Samuel 7:22, sebab itu engkau Tuhan maha besar. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha besar. Nah, Tuhanmu dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Kristus ini besar atau kecil? Saudara, Kristus yang lahir keluar dari rahim Maria ini besar atau kecil? Kecil. Kecil. Orang menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang besar, yang maha besar. Orang Yahudi menyembah kepada dia hakikat yang maha besar. Orang Islam menyembah kepada dia hakikat yang maha besar. Orang Kristen menyembah makhluk yang keluar dari rahim. Sedangkan Gimana? kamu mengaku bahwa dia 100% manusia, 100% Tuhan. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan satu sosok, Anda katakan dia 100% manusia? Kalau dia sudah Anda 100%, sendiri yang mengatakan. kapan saya mengatakan Tuhan? Itu Tuhan Anda. Ada di Tuhan Anda itu 100% manusia. Nah, kalau 100% manusia, adakah baginya 1% binatang? Kan sudah Anda tidak lihat 100%. video Anda. Kalau sudah Tentang 100% Yeremia. manusia, berarti tak ada lagi 1% untuk yang lain. Tidak, Anda sudah bohong. 100% emas, tidak mungkin baginya ada pasir atau ada tembaga 1%. Berarti kalau dia ada emas Anda sudah ngarang, Anda sudah bercampur bohong. dengan Ceramah tembaga, Anda di musola, berarti nggak bisa kepada 100% umat emas. Anda sendiri, Anda mengatakan kepada mereka bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Anda jangan menutupi itu. Video Anda ada. Itu kan iman saudara, betul nggak? Saya boleh bertanya lagi? Oh lah, Bang. Kalau bertanya Siapa itu yang usahakan, dengar. Kalau bertanya itu diusahakan ada wadah untuk menyimpan jawaban. Kalau Anda cuma bertanya itu sama seperti kera. Nah, dikasih jawaban bunyinya sama. Dikasih jawaban lagi. Jadi sama kera Anda ini. Kalau bertanya, toh simpan wadah untuk menampung jawaban. Al-Quran mengatakan Allah itu maha besar. Kitabnya Yahudi mengatakan Elohim itu maha besar. Kitabnya Kristen, sembahan Kristen yang disebut Kristen itu kecile. bodoh kamu? Sekarang kau bilang bodoh karena tidak ada wadah di dalam dirimu untuk menampung jawaban saya. Ya, pertanyaan saya satu. Percuma Anda bertanya. Untuk apa Anda bertanya? Untuk apa? Siapa yang membuat Muhammad menjadi nabi? Untuk apa Anda bertanya? Oh, jawaban saya tidak masuk di otak Anda. Tuhannya Israel Sama seperti seekor kucing, saya menjelaskan ke kucing, apa gunanya? Nggak ada gunanya kucing, saya menjelaskan ke kucing, nggak ada. Tetap aja nanti meow, meow. Ujung-ujungnya Anda Giliran hanya Bang Zuma, tertawa. Bang Zuma giliran bertanya sama dia. Saya Dia tidak terus bertanya dari jawab tadi. dulu. Makanya kemudian Yesus mengatakan jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing, jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Ini dia. Kita menjawab pertanyaan Anda itu mutiara, tapi Anda hanya melemparkan mutiara itu, tidak akan Anda ambil. Percuma. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Siapa yang membuat Nabi Muhammad sebagai nabi, sedangkan Tuhannya Israel tidak mengenal nabi di luar bangsa Israel. Tuhannya Israel tidak mengenal. Ini Tuhan KW berarti. Tuhan itu maha mengetahui itu ya. Tuhan tidak mengenal berarti Tuhan KW. Tuhan itu maha tahu. Mama ya. Yang keluar dari rahim Maria itu Tuhannya siapa? Tuhannya Israel. Nabi di luar bangsa Israel.
Saya tanya Tuh samamu. Anda palsu ya. Tuh, saya tanya, yang keluar dari rahim Maria itu Tuhannya Israel. Jawab dulu, jawab dulu, jawab. Wah, ini sumbu pendek ini, teman-teman. Tidak ada Jawab jawaban. dulu. Iya. Ferlin, kamu nggak ada mutu kayaknya di sini. Turun aja Nggak dulu ada. ya. Kamu Turun ke aja, gereja aja, bersihkan pantat pendeta, cebokin pendeta di sana, jangan di sini. Ayolah, Oten yang sedikit berilmu lah ya. Ini Yang OTW kayak gitu murtad nggak juga usah. diturunkan aja untuk apa? Turunkan aja ya. Tidak ada Iya, gunanya iya, juga. Siap. Untuk apa? Untuk apa Anda di sini? Anda tidak jelas. Anda dibilang Islam juga kagak. Murtad kemana Anda? Mau murtad kemana? Ke Kristen kah? Ingat, orang Kristen juga bisa murtad dari Kristen. Orang Hindu bisa murtad dari Hindu. Anda mau murtad dari mana? Murtad itu bahasa umum, bukan bahasa satu agama itu kalau murtad. Iya. Ada Pak Oten nih. Assalamualaikum Pak Oten. Waalaikumsalam, bos. Oh, ini Salam mualaf-mualaf pada hormat. mampir hari ini nih. Bang Zuma yang terhormat. Saya Bang. Ini, oke, makasih. Ada sesuatu yang menurut saya agak sedikit kurang jelas, Bang Zuma. Siap. Tapi Dari sekte mana Bang? sebaiknya, iya, Abang boleh bahas saya diam aja dengar literal ya, karena kan mustahil kalau dari rahim seorang perawan itu akan keluar bayi ya, mustahil kan, logika manusia. Maka ternyata dari rahim seorang perawan Siti Maryam keluar bayi, dari rahim yang higienis keluar bayi. Bolehkah Abang bacakan saya Maryam 19 dan menerangkannya kepada saya, karena di situ ada frasa kalimat aku hanya utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah seorang anak laki-laki. Perhatikan Bang Zuma, seorang anak laki-laki yang suci. Silakan Bang Zuma, saya dengar saja. Iya baik, sebelum saya tanya dulu, Anda dari sekte mana Bang? Katolik, Protestan? Seorang pencari kebenaran aja Bang Zuma. Artinya Anda dari mana? Biar saya Belum arahkan. belum menetapkan langkah Bang Zuma. Makanya saya Sebelumnya, dalam Bang. pencarian. Sebelumnya Bang. Sebentar, maaf saya potong. Silakan, Saya potong dulu. Pak Oten, kita di sini, kita diskusinya kita jelas-jelas ya. Kita semua, saya sebagai host di sini sama Pak Oten sudah saling mengerti kalau Pak Oten ini Muslim. Jadi kalau Muslim sama Muslim itu wajibnya hanya tanya jawab, tidak boleh berdebat, gitu ya Bang Zuma ya. Kok Muslim? Iya. Siap. Saya Ya. sekali lagi saya tanya Bang Zuma, tidak akan mendebat dan tidak akan menanggapi. Hanya ingin melihat bagaimana literasi Bang Zuma tentang Maryam 19 Bang Zuma. Iya, Dalam Muslim frasa. dia. Tapi nggak boleh. Muslim itu nggak ngaku Muslim itu nggak boleh. Muslim. Oke Iya. baik. Jadi Al-Quranul Karim ketika kemudian malaikat Jibril atau Roh Kudus datang kepada ibunda Maryam, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengabarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait berita gaib ini. Apa kata malaikat Jibril? Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyah. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Ini harus kita pelajari konteksnya. Kenapa Nabi Isa alaihissalam disucikan di dalam Al-Quranul Karim? Tujuannya agar Allah mensucikan Nabi Isa alaihissalam dari pitnahan-pitnahan orang-orang terdahulu kepada dirinya yang mengatakan dia adalah anak zina. Nah, Al-Quran datang untuk memuliakan. Dari ayat ini saja sudah menepis tuduhan orang-orang Yahudi, Bani Israel, apalagi yang dompleng terhadap Yesus, Nabi Isa alaihissalam.
Ketika dikatakan Nabi Isa itu adalah anak zina, keturunan dari zina, maka Al-Quran datang mensucikan beliau. Innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakiyah. Nabi Isa itu adalah laki-laki suci, bukan anak zina. Itu dulu. Kenapa? Apakah muncul begitu saja? Tidak. Al-Quran datang untuk mensucikan. Jadi misi Al-Quran terkait dengan Nabi Isa. Kenapa nama beliau sering disebutkan dalam Al-Quran? Itu untuk membersihkan. Karena dalam Al-Quran diterangkan, apabila mereka datang, mereka akan mensucikan. Nabi Isa datang kemudian memberi tanda hari kiamat. Dan pengikut-pengikutnya itu akan beriman kepada beliau. Dan Allah akan membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Salah satu cara Allah membersihkannya adalah Allah menanamkan pemahaman terhadap umat Islam bahwa Nabi Isa adalah manusia suci. Nabi Isa tidak seperti yang dituduhkan oleh mereka. Sudahlah lahir dari wanita yang ingin diceraikan oleh tunangannya. Matius 1 nomor 18 sampai nomor 31 jelas itu. Bagaimana Yesus dituduh ibunya ingin diceraikan oleh tunangannya. Itu sudah ternoda tuh. Yang kedua, ketika dia lahir di palungan kandang binatang. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang ketiga, setelah dia besar, kemudian dia difitnah sebagai makhluk yang terkutuk di atas tiang salib. Yang keempat, dia dibunuh. Yang kelima, dia keluar dari kubur menjadi seperti yang dituduhkan dalam Lukas 24:37, murid-muridnya mengira melihat hantu. Nah, Islam datang untuk mensucikan, memprioritaskan kesucian beliau. Innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakiyah. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah, memberitakan kemudian anugerah seorang anak laki-laki yang suci yang akan lahir darimu. Begitu saudara. Jadi Nabi Isa ini difirmankan dalam Al-Quran untuk menjelaskan bahwa dia bukan anak zina. Boleh Anda baca di Sanhedrin 52, kitabnya orang Yahudi dalam kitab Talmud, itu bagaimana Nabi Isa diceritakan di situ sebagai anak zina. Boleh juga saudara baca Yohanes 8, mulai dari nomor 37 sampai nomor 44, bagaimana Yesus kemudian disindir sebagai anak zina. Jelas itu. Dan kalau kita melihat silsilah Yesus di dalam Matius 1, benar-benar Yesus di situ dikatakan berasal dari keturunan pezina. Inilah Al-Quran datang mensucikan beliau. Seperti itu saudara. Silakan. Bang Juma, Nabi Isa menurut Al-Quranmu berdosa enggak? Enggak. Karena sebentar, karena ada enggak manusia itu tidak berdosa? Cuma Ya dia, Nabi Isa si semua ini memang pembohong-pembohong besar dia. dibolak-balik. Dia Adakah penyesat. manusia tidak berdosa? Penyesat Nabi ini Isa. semua ini. Cuma kalian jadikan nabi juga Iya. dia ini. Ngamuk kalian, ngamuk. ada enggak Penyesat Orang dia Islam penyesat. itu Kalian bukan jadikan nabi seperti juga orang dia. Athena. Cuma kamu mau jadi Orang nabinya- Islam itu tidak seperti nabi yang orang keberapa? Yunani. Begitu Ada melihat nggak Paulus, kamu Paulus itu? dilantik menjadi dewa. Penyesat, toleransi Orang umat Islam itu beragama. orang berakal. Kamu seperti Masa penyesat. Nabi kamu. Muhammad Ada sebagai otak nabi cuma. terakhir, begitu lahir Bang Suma menghabisi orang-orang Kristen dalam dialog lintas agama. Al-Quran Isa disebut manusia suci, di Bible Yesus disebut manusia laknat, terkutuk. Yang saya tanya, Ada Isa nggak Tuhan? menurut- Ada nggak Tuhan yang Isa dikutuk oleh menurut Tuhan? Al-Quran, Nah. apakah berdosa? Apakah seorang Pertanyaan berdosa? saya balik. Ada nggak sembahan di atas muka bumi ini yang disembah oleh agama-agama di mana sembahannya itu adalah makhluk terkutuk? Ada nggak? Loh, dia kan dijadikan Oleng Dia kan kapal. dia kan Oleng menanggung kutuk kapal. Kamu tanya, apakah Nabi Isa suci? Dia kan Innama ana menanggung rasulu kutuk rabbik kita. Yesus li'ahabalaki menanggung kutuk gulaman kita. zakiyah. Nah, yang Nabi seharusnya Isa manusia suci. Saya balik Bentar, bertanya, Pak. ada nggak sembahan-sembahan di antara seluruh agama di bumi ini yang sembahannya makhluk terkutuk? Ada nggak? Oke, saya jawab. Ah. Karena Yesus itu adalah menanggung penderitaan untuk Menanggung manusia. penderitaan, menanggung semua dosa. Berarti dosa mencuri, dosa memperkosa, dosa membunuh, semuanya Semua dia tanggung ditanggung Yesus. dia di dalam kayu salib. Oke, Setelah berarti dibayar sembahan yang paling banyak dosanya siapa?
Maksudnya? Maksudnya? Hah? Ah? Iya. Syukran maksudnya Aquarius, apa? barakallahu fik. Maksudnya, Tuhan sembahan yang paling banyak dosanya di pundaknya, itu sembahannya siapa? Ya, setiap orang percaya harus mengakui Tuhan. Ya? Sekarang Tuhanmu setiap- seluruh dosa-dosa orang Kristen ada di pundaknya. Pertanyaan Ya, saya, Tuhanmu semua membersihkan dosa itu kemana? Ke surga atau ke neraka? Lewat kematiannya Enggak urus, dan enggak dibayar urus yang lunas. saya tanya, Ya, yang saya dan tanya, kita akan yang saya tanya, dosa-dosa yang ada di Dan pundak surga Tuhanmu itu itu, diberikan secara dosa-dosa gratis. yang ditebus Nah. ini, itu ditebus kemana? Ke surga atau ke neraka? Jawab. kepada dia. Kepada dia. Dia akan dia. memperdamaikan dirinya kepada kemuliaan dia. Pertanyaan Nah, saya, pertanyaan itu yang saya. jawab. Pertanyaan saya, sekarang Saudara setelah Petra, pertanyaan dengarkan saya sama baik-baik kamu. pertanyaan saya. Hah? Dosa yang Apakah ditanggung ada oleh manusia, Tuhan kau ada itu suci? ditanggungkan ke surga atau ke neraka? Jawab. Jawab. Sudah jawab 1 Korintus 15 ayat Sahabatku 3. Aquarius Love, thank you. Sebab yang Pertanyaan sangat saya ulang kembali, penting saudara-saudara pemirsa, bahwa Kristus saudara telah pemirsa mati dengarkan. karena dosa-dosa Tuhan, kita Tuhan saudara sesuai Petra dengan menanggung Kristus. dosa-dosa Karisten. Dosa sebagai seorang gay, sebagai seorang lesbi, sebagai pembunuh, perampok, penjajah, teroris, dan seterusnya. Itu ditanggung Yesus kemana? Ke surga apa ke neraka, Tuyul? Inilah kalau kalian Inilah. ya. Inilah. Nah, jadi Tuhan kami itu cuma Tuhan yang mau berkorban. Nah, Enggak urus Tuhan kau mau berkorban, mau berkarbon. Enggak Nah. urus yang saya tanya. Ketika Tuhanmu berkorban untuk dosa-dosa kamu, pertanyaan saya, kemana dia menanggung dosa tersebut? Ke neraka apa ke surga? Tuyul? ya. Ya. Dalilnya di dalam 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang Kematian tidak terhadap dosa mengenal manusia. dosa. Dengar, Nah, Saudara kita Petra. tahu. Saudara Petra, dengarkan. Ini kitabmu yang kuanggap suci, bedeng. 2 Korintus 5 nomor 21. Dia Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena Kristen. Ayo, pertanyaan saya. Kok menjelaskan kok karena Kristen? Kok karena Kristen? Pertanyaan Mana? saya, Mana Yesus datanya yang karena Kristen? dengar, Saudara Petra, Saudara Petra, mana jangan datanya? karena sering makan babi, Anda tidak mau diam. Jangan karena Anda pemakan babi, Anda menggonggong terus. Ini saya membaca dalil, saudara-saudara, saya lagi baca dalil. Dengarkan dalilnya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Yesus Kristen dibenarkan oleh dewa. 2 Korintus 5 nomor 21. Baca itu. Baca dengan baik. Saya ulang sekali lagi ya Petra ya. Saya baca lagi satu kali. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Kristen di sini kita. Kita itu maksudnya Kristen. Supaya Yesus Kristen dibenarkan oleh dewa. Itu pertanyaannya. Itu dalilnya. Pertanyaan saya, Yesus menanggung dosanya Kristen ini ke surga atau ke neraka? Jawab. Mana di situ ditulis? Jadi yang mengaku dosa-dosanya ditanggung oleh Yesus itu Kristen atau Islam? Mana ditulis di Saya tanya samamu, saya ulang lagi. Yang menerima penebusan dosa Kristen atau Islam? mana? Yang kau baca, Saya ulang mana? lagi Mana? pertanyaan Mana? saya. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Yang merasa dosanya ditanggung Islam atau Kristen? Ya sudah, saya rubah. Saya kembalikan kepada kata humon. Kata hemon dalam bahasa Yunani. Saya rubah lagi. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Biar kau senang ya. Karena kita. Tapi Kristen aja kale. Supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh dewa. Pertanyaan saya, Yesus yang telah menjadi dosa karena kita itu kemana? Ke surga apa ke neraka? Jawab. Hei. Iya, gantian Petra, gantian. Makanya saya mute kau, gantian. Jawab.
Jawab. Kamu di sini. Jawab. Siapa yang menyuruh kamu berbohong? Yesus Iblis kan? menanggung dosa-dosa Kristen laknatullah ini ke surga apa ke neraka? Jawab. Kamu bilang tadi karena Kristen. Dia memang Kristen, lalu siapa lagi? Karena kita. Kalau Kita bukan itu- Kristen siapa? Apakah kita itu merujuk kepada hanya Kristen? Kalau ya Boleh iya gantian, karena Bang. cuma Kita Kristen yang itu menyembah adalah kepada makhluk semua kuburan. manusia maksudnya. Saya Termasuk ulang kau lagi sendiri. pertanyaan saya. Kamu Dosa-dosa mengatakan karena Kristen ditanggung oleh Yesus. Yesus menanggungnya ke surga atau ke neraka? Jawab. Kamu pelintir tadi ayat. Saya itu. ulang lagi. Kamu katakan karena Kristen. Kamu Udah mulai panas dia, udah mulai panas teman-teman, Jangan udah kau, mulai oleh. jangan kau menuduh Bang Juma berdusta, Petra. Kau gunakan akal. Sebentar, Bang Jun. Begini Petra, kau dengarkan dulu. Kalau kau memang merasa Bang Juma salah, carilah apologet yang terbaik ya di Kristen itu. Terus naik dengan santun. Terus ajak Bang Juma debat di forum resmi. Itu baru bisa. Kalau kau bawa emosimu, kau bukan kelasnya Bang Juma. Gitu, jangan bawa emosi di sini. Kau saya nanti bukan sama emosi. saya. Begini bukan Petra, emosi. sebentar. Dengan saya saja kalian akan kalah. Ya, begini, seluruh dari ajaran Yesus itu adalah keesaan. Bukan, Yesus bukan kau lawan saya, bukan kau lawan saya. Artinya dulu. Juma tadi mempelintir Alkitab, membohong dia. Dia membacakan Kau bahwa tidak akan. karena Kristen, ternyata di Alkitab. Sebentar dicatat Petra, kau oleh tidak akan karena kita. menang. Tunggu dulu. Perhatikan Diam itu, dulu. karena Saya berbicara kau bawa dengan si Juma. Saya lawan saya si Juma sekarang. Si Juma mengatakan membaca data bahwa karena Kristen. Dengar dulu Petra. Bukan kau lawan saya. Enggak. Yesus mengajarkan keesaan. Kalau Bukan kata kau Tauhid lawan kau saya, tidak bukan suka kau, dengar bukan kau lawan keesaan. saya. Perhatikan, Ini- Yesus ini mengajarkan cara kalian berdoa, bermainnya. Bapa kami di surga. Sebentar dulu. Kemudian di mana Yesus jadi Tuhan? Ketika Yesus mengajarkan keselamatan itu hanya dengan lahir baru dan taubat serta berbuat baik. Begitu banyak dalilnya. Kemudian Paulus menjatuhkan itu bahwa dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini keluar jauh. Jadi kau belajar dulu yang banyak atau cari apologet Kristen yang terbaik. Kemudian ajak Bang Juma debat di forum resmi. Si Juma Kalau yang begini kau akan kalahlah kau, tidak akan pernah menang sama Bang Juma. Makanya cari literasi yang terbaik. Bang Juma ini sekasar-kasarnya beliau lawan saya, itu bukan kau seorang lawan saya. Muslim. Lawan saya di Dia sini tadi tahu diskusi dia akan si Juma. mempertanggungjawabkan lisannya itu di hadapan Sang Tuhan. Makanya naiklah cari fitrahnya Bang Juma sebagai manusia, seorang pendakwah. Bukan seorang yang nanti emosinya naik kau mencret-mencret. Gitu, bawa akal, jangan bawa emosi di sini. Enggak laku kau. Itu usulan saya. Kalau kau mau dengar, saya ajarkan kau bagaimana cara bertanya kepada Bang Juma. Kau dengarkan ini. Ini agak sulit, pertanyaan yang sulit bagi seorang apologet Islam yang cuma kelasnya kelas kulit rumput ya, akar rumput. Ya, kau dengarkan. Seorang Muslim, rata-rata apologet Muslim menolak penyebutan anak Allah kepada Yesus. Makanya saya sodorkan kepada Bang Juma Maryam 19. Aku hanya utusan Tuhanmu, kata Jibril, yang menganugerahkan kepadamu anak laki-laki yang suci. Artinya dari rahim Maryam itu suci, higienis. Maka nuzullah Yesus atau Isa, karena Bang Juma mengakui itu bahwa Isa adalah Yesus. Artinya lahirlah Yesus yang suci. Sebentar Petra. Nah, di sini jelas dalam status sosialnya Isa atau Yesus adalah anak Maryam. Tetapi status teologisnya adalah anak yang diberikan suci. Dengar dulu kau, gunakan akalmu. Ya, ini sulit ini. Artinya klaim Maryam 17 tetapi anak laki-laki lewat wadah rahim yang higienis melahir ke dunia. Nah, Maryam 19 pakai frasa anak laki-laki yang suci, Gulam Sakia ya. Nah, itu Bang Juma. Jadi kau diam dulu. Saya belum selesai dengan Bang Juma. Oke, Bang Juma yang terhormat. Saya bertanya untuk tidak menyangka. Tadi Anda sudah bawa Maryam 19. Kita lihat apa sih hakikat dari Maryam 19, Bang Juma penuh hormat. Ternyata ada di Al-Anbiya 91 dalam frasa yang sangat jelas ya.
Itu bunyinya begini Bang Juma. Fanafakna fiha min ruhina. Dari Maryam 19, anak laki-laki yang suci, lewat rahim higienis muncul Isa sebagai pemberian yang suci dalam frasa kata anak. Nah ternyata itu diterangkan dalam Al-Anbiya 91 dalam frasa fanafakna fiha min ruhina, maka kami meniupkan ke dalamnya, ke dalam Maryam, ya, ruh ciptaan dari kami. Nah itu kesucian Isa atau Yesus. Silakan Bang Juma, kau dengarlah Petra untuk belajar, kalian yang Kristen di bawah. Silakan Bang Juma dengan hormat. Iya. Jadi seluruh ruh yang ada di dalam Itu diri kan manusia. akhirnya Bang Juma menjauh dari Oke, enggak apa-apa lah Bang Juma. Jangan dipotong dulu, Jadi begitu Bang saudara Oten. Kristen, sadarlah, Jangan dipotong dulu lah. sadarlah. Coba kalau Bang. tuduhan Islam bahwa kita terdoktrin oleh Paulus memang benar. Dengan sangat netral Bang. saya berusaha untuk mencerna Abang. itu lewat Bang. sumber aplikasi Aduh, yang aku netral, turunin Bang ya. Abang nggak Itu bisa. ternyata Bang, benar. Bang Oten. Yesus mengajarkan Allahu cara Akbar, berdoa tobat. kepada Bapa di Taman Getsemani. Majulah Aku turunin Yesus aja dulu Bang beberapa Juma ya. langkah dan Izin Bang tersungkur Juma ya. dalam Iya. Injil yang lain. Jadi Oke, gini loh. Dia sampai ke kanan. Lanjut, Bang. Kemudian dia Iya, Lanjut, Masya lanjut Allah. Bang, lanjut. Jadi umat Islam itu pemahamannya, kalau sudah dikatakan bahwasanya innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki gulaman zakiya, maka yang ditolak di sini adalah tuduhan kalau Nabi Isa itu anak zina. Itu yang dibersihkan namanya kemudian di sana. Karena di sini nanti Nabi Isa dalam keadaan bayi berbicara, inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Karena narasi yang dibangun dari surah Maryam di ayat 19 ini nantinya adalah untuk kemudian melepaskan Nabi Isa dari tuduhan kaumnya. Kalau saudara kita lari ke surah Al-Quran, surah Al-Anbiya, ya orang semua juga sudah tahu. Nabi Isa lahir dari seorang wanita yang memelihara kehormatannya. Lalu tanpa laki-laki Allah meniupkan kemudian ruhnya. Lalu saudara tadi mengatakan itu bukti bahwa dia suci. Umat manusia itu semuanya suci. Makanya di dalam Islam itu kita terlahir dalam keadaan suci. Bukan cuma Nabi Isa. Kita semua ini lahir suci. Wa iz ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Jelas itu. Maka yang tak tahu, yang tak mau, yang enggan atau tidak ingin, atau itu adalah merupakan rahasia Allah, ada yang lahir dalam keadaan meninggal, sudah tak bernyawa. Itu rahasia Allah. Tapi mereka yang mengatakan qalu bala syahidna, maka kemudian mereka dilahirkan di bumi untuk mempersaksikan kesaksiannya itu, syahadatnya itu. Persaksiannya di hadapan Tuhan. Berarti manusia, siapapun dia, mau lahir dari rahim Kristen, di luar Islam, semuanya suci. Kenapa? Karena pada alam roh, mereka semuanya berkata, qalu bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Itu jadi bukan hanya Nabi Isa yang suci, enggak. Yang dimaksud Nabi Isa suci ketika dikatakan wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Ya seperti itu ayatnya ya. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Nah, gitu. Jadi itu bukan mengatakan bahwa Nabi Isa tok yang lahir suci, enggak. Seluruh manusia lahir suci. Seluruh. Hanya saja ada yang lahir karena dari proses ayah. Ada yang lahir karena tanpa ayah. Ada yang lahir karena tanpa ibu. Bahkan ada yang lahir, lahir maksudnya ada, diadakan dari tidak ada menjadi ada tanpa ayah dan ibu gitu loh. Jadi saudara tadi saudara Oten dengan hormat saya katakan bahwasanya ketika sudah dikatakan innama ana rasulu rabbik li ahaba laki gulaman zakiya,
ini untuk menolak kemudian tuduhan orang kafir bahwa Nabi Isa itu adalah anak zina. Nah, bukan berarti Isa itu dari ruh Allah, Isa itu dari kalimat Allah, sementara manusia yang lain tidak. Oh enggak, bukan begitu. Kita semua ini dari ruh Allah. Dan kita semua ini adalah dari kalimat Allah. Tidak ada manusia tercipta bukan dari dua hal tersebut. Hanya saja Nabi Isa tanpa laki, ibu langsung hamil. Sekira gitu, Bung. Oke, baik. Teman-teman Kristen yang mau naik, yang teratur, tunjukkan kualitas kalian di sini. Gitu loh. Masa katanya umat pinter, tapi diskusi kayak ini, kayak anak ayam. Jangan malu-maluin. Silahkan Kristen yang mau naik, ketik oten di bawah, nanti saya jambak. Saya kewalahan nih kalau kayak gini kalian. Aduh, malu-maluin sekali. Di sini kita saling mendengarkan. Ketika Bang Zuma sebagai narasumber kami di sini menerangkan, kalian mendengar. Ketika ditanya, dijawab sesuai dengan pertanyaan. Jangan kemana-mana. Gitu ya. Oke, teman-teman Kristen silahkan naik. Saya kira cukup jelas loh penjelasannya Bang Zuma tadi. Silahkan teman-teman Kristen. Saya naikkan satu-satu ya, yang teratur ya. Tunjukkan kualitas kalian, jangan bikin malu sebagai oten. Saya naikkan dulu Bang Sam. Oke, selamat pagi Bang Sam. Pagi. Oke, diskusinya yang cerdas ya. Jangan kayak ini, malu-maluin kalian mewakili dari Kristen. Jelas. Kalau enggak saya turunkan. Oke, baik. Lanjut. Silahkan bertanya sama Bang Zuma. Oke, diskusi pakai data ya. Halo Bang Zuma. Iya, Tante, lanjut. Astaga, ini kan baru ngomong udah panggil tante dia. Tuh, Gimana? Ya udah nggak usah baper, lanjut. Tante itu Itu tampan gimana dan itu tenar, kalau- dan kalau Anda dia cukup manggil tenar dan orang Anda gimana? cukup tampan. Enggak, coba tanya dulu hostnya. Tadi katanya diskusi sopan, santai. Itu dipanggil tante gimana? Udah nggak usah baper Bang. Aja mau diskusi tidak? Oke. Tante itu Berarti tampan ini dan ya, oke. tenar. Kok Pertanyaan jadi dulu. saya bukan Kristen yang selalu mendudukkan sesuatu tidak sesuai dengan objek. Nggak usah Saya framing, sesuai. udah, tenang. Oke, aku tanya dulu. Aku manggil Juma atau Nur Alim ini yang aslinya? Suka-sukamu, yang penting yang kau panggil saya Tuhan. Iya, nama aslimu kan Nur Alim. Aku manggil Iya. Ya, silakan mau panggil nama asli saya Nur Alim, mau panggil saya Bang Zuma, terserah. Nur Alim aja lah, itu nggak jelas. Juma itu nggak jelas. Nur Alim lah ya. Ya, sama seperti Saulus ganti nama menjadi Paulus. Astaga, tenang Juma. Nur Alim tenang. Saya mau bertanya. Hmm, hmm. Istri Nabi Muhammad ada berapa? Banyak. Ya, berapa? Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Oke. Kenapa di agama kalian hanya dimaksimalkan 4 istri saja? Coba jelaskan. Karena sebelum Islam tidak ada batasan. Istri itu boleh 1.000, 2.000, 3 miliar, 4 miliar. Bisa, dalam agamamu juga boleh. Karena di agamamu tidak ada batasan jumlah istri. Islam datang membatasi maksimal 4. Kalau sanggup, adil. Tapi di agamamu nggak ada batasan. 1.000 pun boleh di Kristen. Dalilnya mana? Lukas 18 nomor 29-30. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa kalian tidak mengikuti ajaran Muhammad yang beristri Sudah diikuti. 11? Sudah kami ikuti. Kenapa hanya 4? Fawahidah. Cukup 1. Kami udah ikuti. Maksudnya tadi 4. Iya, Nabi Muhammad kalau berapa cukup istrinya? 11 kalau kan? cukup adil, kalau bisa adil bisa 4. Bukan Tapi kalau itu tidak bisa, pertanyaan saya. tapi kalau tidak Kenapa- bisa adil cukup 1. Kenapa Nah, jelas nggak kan? diikuti? Jelas dong. Nabi Muhammad istrinya lebih dari Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menganjurkan istri satu cuman Islam. Agamamu nggak ada batasan istri. Bisa 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 10.000. Bisa. Di Kristen itu sekali lagi saya katakan tidak ada perintah kepada jemaat Kristen untuk cukup 1 istri. Di Kristen bebas, bahkan tidak ada batasan laki-laki perempuan di agama Kristen. Alim, tenang. Itu dalil. Tenang. Jadi di Kristen itu nggak ada batasan laki perempuan. Gantian. Itu dalil. Nah, Di dalam kitab Galatia 3. Oke? Tidak ada kemudian batasan di Kristen itu
untuk kemudian jumlah istri. Bahkan di Kristen itu nggak ada lagi batasan laki, tidak ada lagi batasan perempuan. Jadi laki-laki bisa berlaku seperti perempuan, perempuan bisa berlaku seperti laki-laki. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Halilintar. Jadi di Kristen itu nggak ada batasan lagi. Jadi laki boleh menganggap laki-laki yang ada di depannya sebagai perempuan. Boleh. Perempuan boleh menganggap perempuan yang ada di dalam kamarnya sebagai laki-laki. Boleh. Dalilnya Galatia 3 nomor 28. Halilintar. Itu jelas itu. Udah? Yes. Aku nanya di agamamu kok lari ke Kristen. Sebagai contoh perbandingan supaya orang-orang itu bisa memilih mana yang waras, mana yang tidak waras, kan gitu. Pertanyaannya tidak ada perbandingan. Pertanyaan. Ya itu dari talu. Saya sebagai penjawab kamu bebas tidak mau bernarasi apapun. Emang lu memang mau mempraktekkan lagi agama penjajah gitu? Agama penjajah hanya bisa meneror, memberikan ketakutan, menekan, seenak perutnya, bahkan hak manusianya orang dicabut. Mau kayak gitu lagi? Oh nggak bisa dong. Sekarang orang udah merdeka, agamamu itu nggak laku. Kamu ingin menjajah lagi? Mental kita ingin kau jajah. Jawaban kita ingin kau jajah. Ingin maunya kamu. Hah? Itu agamamu dari dulu kayak begitu. Mentalnya suka rusuh. Suka kemudian menyudutkan orang. Jawaban pun harus sesuai dengan maumu. Itu keinginan penjajah yang begitu. Suka merampas kebebasan orang. Anda bertanya, saya menjawab. Di agama Kristen tidak ada perintah kepada jemaat Kristen untuk satu istri. Bahkan ribuan istri pun boleh. Dalilnya Lukas 18 tadi kusampaikan samamu kan? Nomor 29, nomor 30. Nggak ada. Bahkan Galatia 3 nomor 28, orang Kristen bebas. Laki-laki boleh kau anggap perempuan, perempuan boleh kau anggap laki-laki. Bahkan kambing binatang pun bisa kau anggap sebagai jenis lawan jenismu untuk kau kawin. Itu di agamamu. Segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu boleh bagiku. Dan aku harus menjadi teladanmu. Jangan heran kalau di barat laki sama laki, laki sama babi. Di Indonesia kalian sok paten. Kenapa? Kalian malu karena dikelilingi umat yang beradab, yaitu umat Islam. Coba kau hidup di barat. Ada nggak batasan wanita laki di barat? Ndek Nara. Bahkan di gereja barat, laki sama laki boleh. Haho boleh. Laki sama babi boleh. Wanita dengan anjing boleh. Datang sini kau sok cantik bertanya, berapa istri Nabi Muhammad? Sok paten kali kau bertanya seperti itu, seakan-akan kau itu agama yang bagus. Apa yang bagus yang bisa dicontoh di agamamu? Satu aja. Hubungan antar laki dengan perempuan dalam agamamu yang bisa dicontoh itu apa? Coba, satu aja, ada nggak? Bingung cari jawaban. Bingung. Coba, saya ulang lagi. Ini pertanyaan saya, satu aja. Jawaban saya tunggu. Apa yang bisa dicontoh dalam agamamu dalam hal hubungan laki perempuan? Coba jawab. Pertanyaan saya belum kau jawab, kau mutar-mutar. Gak ada yang bisa dicontoh di agamamu. Sudah dijawab. Sudah dijawab, Bang. Abang yang nggak konek. Dia menjawab. Oke, itu tadi pertanyaannya jelas. Silahkan dijawab pertanyaan Bang Zuma. Sebentar, Bang. Bagus, Masya Allah. Silahkan dijawab pertanyaan Bang Zuma. Tunjukkan kualitasmu sebagai Kristen, agama yang kau anggap benar itu, sama penonton di bawah. Ada 2.100 penonton di bawah. Tunjukkan, Bang. Silahkan. Pertanyaanku jawab dulu. Kenapa kalian tidak mengikuti ajaran Muhammad yang beristri dari 10? Lah, jangan cari saudara, perbandingan. dengarkan saya. Nabi Muhammad itu seorang pemimpin. Dia adalah presiden, dia adalah seorang raja. Tentu sebagai seorang pemimpin, dia memiliki kredit plus daripada yang dipimpin. Dia memiliki kelebihan sama seperti Pak Prabowo. Sama-samanya kita orang Indonesia, wahai saudaraku Pak Prabowo. Tapi karena Anda presiden, Anda memiliki kemudian fasilitas, Anda punya wewenang, Anda punya kedudukan, Anda punya kebijakan yang lebih daripada kami. Padahal sama-samanya kita ini rakyat Indonesia. Dia memiliki kedudukan, maka dia memiliki hak yang diprioritaskan untuk dia. Yang jadi masalah itu Anda. Di dalam kitab Anda dikatakan, barang siapa yang mengaku Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ayo, Yesus hidup, tidak menikah, tidak kawin. Kenapa kau kawin? Yesus hidup tidak makan babi. Kenapa kau makan babi?
Yesus hidup bersunat, kenapa kau tidak bersunat? Bahkan konon ceritanya Yesus mati dengan jalan disalib. Kenapa kalian tidak mati disalib? Sedangkan dalil dalam kitabmu, barang siapa yang mengaku Yesus ada di dalam dirinya, maka wajib dia hidup sama seperti Yesus hidup. Ayo. Kenapa kau tidak hidup sama seperti Yesus? Kenapa kau jadi Kristen? Yesus orang Yahudi, kenapa kau tidak hidup seperti Yahudi? Kenapa kau hidup seperti Kristen? Hei, kenapa? Sudah, tenang Jom. Sudah. Ya, itu pertanyaan saya. Oke. Tenang. Jawab. Pertanyaan jelas Bang ya. Ya tunggu dulu. Lanjut silakan Bang Nah, Sam. tunggu lu, menangis lagi dia kan. dia Lebih baik menjawab menangis harus ya. ditanggapi. Daripada Jangan menjawab jawaban pertanyaan tahu. saya, lebih baik dia Coba. nangis. 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1. Astaga. 1 Yohanes 2, sorry. Kok nggak bisa 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang berkata Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib dalam bahasa Yunani disebutkan apeilo. Apeilo itu wajib, tidak boleh tidak. Wajib hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Ayo. Yesus hidup, masuk dikubur 3 hari, hari ketiga keluar merangkak. Akulah Yesus yang kau tombak. Kenapa kalian tidak seperti dia? Sementara dalilnya 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayo. Aku mau lihat kau mati di salib. Mama, papa, aku udah mau pindah ke alam berikutnya. Salib aku yuk. Sebagaimana Yesus disalib. Dan ingat, tungguin aku di hari Minggu pagi ya. Aku keluar dari kubur. Sebagaimana Yesus hidup, keluar dari kubur pada Minggu pagi. Pret. Kau jawab pertanyaan saya. Kenapa kamu tidak hidup sama seperti Yesus hidup? Sedangkan dalam kitabmu 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa Yesus ada di dalam dia, atau dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaan saya, kenapa kamu tidak hidup seperti Yesus hidup? Tidak kawin, bersunat, ibadahnya hari Sabtu, menyembahnya kepada Elohim, puasa 40 hari 40 malam, ibadahnya di sinagoge, tidak makan babi, tidak makan anjing, tidak ikut minum tua, mati ditombak, dan tidak kawin. Kenapa kau tidak hidup seperti Yesus? Woi, Bahlul, manusia terdongok yang pernah dicipta oleh pencipta langit dan bumi. Kenapa kau tidak hidup sama seperti Yesus hidup? Makanya Silakan. kau diam, jangan recok, diam, tenang. Silakan. Nur Alim kau tenang, aku jawab. Silahkan. Kau tahu arti namaku itu? Astaga. Nur Alim itu artinya apa? Kau tahu artinya? Cahaya ilmu. Terserah. Wajar kalau kau bertanya kepada saya, karena saya akan memberikan kau ilmu. Gantian dong. Nur Alim itu cahaya. Nur adalah cahaya, Alim itu ilmu. Nur Alim artinya cahaya ilmu. Wajar kalau seluruh Kristen di Indonesia terus bertanya dan mengikuti ajaran Bang Zuma. Karena Bang Zuma adalah cahaya ilmu untuk orang Kristen. Lanjut. Buatlah nama Nur Alim kok Bang Zuma. Dari Taluh, sebagaimana Paulus begitu menjelma dia untuk berpura-pura jadi nabi, digantinya namanya jadi Saulus, jadi Paulus. Ya memang itu kan. Ya sama seperti saya. Sama seperti saya. Namamu Nur Alim. Jadi Iya. kau jadi Tapi nama saya itu terlalu suci untuk disebut oleh pemakan babi. Makanya saya perkenalkan nama saya kepada pemakan babi cukup dengan Bang Zuma. Karena hanya dengan nama itu kalian sudah bergetar. Apa artinya Bang Zuma? Artinya Bang Zuma itu adalah putra Sulawesi Selatan yang lahir di atas muka bumi ini untuk kemudian membuat orang Kristen itu cerdas, pintar untuk meninggalkan agama pagannya. Tuh Bang Zuma tuh artinya tuh. Pak Nur Alim terlalu tinggi derajatnya untuk kalian Ya sebut. udah gantilah namamu Nur Alim biar orang mengerti. Derita lu, kok larinya Alim. ke nama lu? Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak hidup sama seperti Yesus hidup? Kenapa? Oke, saya jawab. Tenang ya, jangan ribut Iya. ya, tenang. Oke. Kenapa saya tidak hidup seperti Yesus? Karena Yesus itu adalah Tuhan, bukan Nenekmu manusia. kiper. seperti Terus Nabi dalil ini manusia. apa? Lalu dalil ini apa? 1 Yohanes 2 Tidak, nomor kan? 6. Berarti kamu harus jadi Tuhan. Astaga. Ayo. Tenang dulu dibilang. Kenapa ada dalilnya Dari kamu tadi kau wajib ngomong hidup? diam. Kenapa kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup? Kenapa? Kalau kau mengatakan, Gimana? saya tidak hidup sama seperti Yesus hidup karena dia Tuhan. Terus dalil kitabmu kenapa diwajibkan? Apa? Kenapa diwajibkan?
Kenapa kamu yang manusia wajib hidup sama seperti Tuhan lo? Tuhan yang keluar dari kubur. Ayo, kenapa? Kami mencontoh ajarannya, bukan mencontoh Mana? Di situ dikatakan wajib hidup, wajib hidup. Dengar. Wajib hidup. Jadi manusia. Wajib hidup sama seperti. Dengar, Bahlul. Sama seperti Kristus hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ayo. Iya, kami Sekarang Kristus hidup. kami berdoa kepada Sekarang Tuhan. Kristus hidup, kawin atau tidak kawin? Astaga, dia itu Tuhan juga. Nah, terus kalau dia Tuhan, kenapa kamu wajib hidup sama seperti Tuhan, Ngapain Bahlul? dia kawin, dia Tuhan? Coba Lah, aku tanya. kalau Tuhan begitu, mau kawin kalau nggak? begitu dalilnya kamu Aku disuruh tanya. wajib. Hei, Aku tanya samamu, Tuhan mau kawin jangan atau kau tidak? bertanya. Jangan kau bertanya. Kau Aku selesaikan tanya dulu ini. samamu, Kamu Tuhan mau kawin wajib. atau tidak? Kulang lagi. Apakah kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup? Wajib atau tidak wajib? Wajib jelas. Wajib. Jelas itu. Yesus kawin, tidak kawin, kau kenapa kawin? Beda Juma. Iya, Kami ini katanya manusia. wajib. Dia itu Tuhan. Ya Katanya beda. wajib. Katanya wajib. Tuhan itu tidak perlu Katanya kawin, Juma. wajib. Sama Katanya seperti- wajib. Hei, wajib atau tidak wajib? Gimana ini menjelaskan aja Pak ya? Pak yang ngerti. Wajib atau tidak wajib? Wajib. Yesus hidup tidak kawin. Wajib gak kau ikuti hidupnya Yesus? Beda kita sama Yesus. Yesus kan- Wajib tidak kau hidup sama seperti Yesus hidup? Wajib atau tidak? Makanya kita diciptakan Wajib Hawa. Adam tidak dan kau Hawa. hidup sama seperti Yesus hidup? Diciptakan Wajib atau tidak? pasangan. Wajib Itulah tidak. manusia. Wajib tidak kau hidup sama seperti Yesus hidup? Wajib. Nah, Yesus tidak kawin pada saat hidup. Kamu? Dia itu Tuhan Juma. Lah kok Tuhan gara-gara kawin kok Tuhan? Emang nggak boleh kalau Tuhan kawin? Ya nggak boleh lah. Kalau Ada- Tuhan mati boleh? Hah? Tuhan Coba mati aku boleh? tanya. Tuhan mau kawin atau tidak? Hei, Nggak boleh. Tuhan tidak boleh kawin Berat, kalau saudara. Tuhan. Kalau mati boleh, kawin tidak boleh, mati boleh. Dia mati kan bangkit Juma. Dia Nggak ada membuktikan. urusan, nggak ada urusan yang saya tanya samamu. Kawin tidak boleh, kan boleh cerai, Gimana? kan boleh cerai Tuhan kau itu. Aku kan Tuhan makanya aku cerai. Cerai dari mana? Ya makanya saya tanya samamu, wajib tidak kau hidup sama seperti Yesus hidup? Wajib tidak? Wajib meniru ajaran. Yesus kawin nggak ketika dia hidup? Dia itu Tuhan. Wajib, bukan saya tanya dia Tuhan atau dia hantu. Yang saya tanya, wajib gak kau hidup sama seperti Yesus hidup? Dia itu Tuhan Juma. Saya tidak tanya dia Tuhan atau dia tempe. Saya tidak tanya. Yang saya tanya, wajib tidak kau hidup sama seperti Yesus hidup? Jelas wajib Nah, lah. Yesus Nah. hidup kawin, tidak kawin. Kau kenapa kawin? Ya kami manusia, ada Adam Hawa. Wajib tidak kau kawin. Wajib tidak kau kawin. Wajib tidak kau kawin. Makanya ciptakan Hawa. Wajib tidak kau kawin. Kami wajib. Yesus wajib gak kawin? Tidak, karena dia Tuhan. Wajib gak kau hidup sama seperti hidup Yesus? Ya wajib. Kawin Yesus atau tidak kawin? Yesus tidak kawin, kami kawin. Nah, berarti kamu tidak ikuti perintah wajib itu. Beda, aku bilang dia itu Tuhan, kami manusia. Kalau dia Tuhan, kenapa kau harus mencontoh wajib sama seperti Tuhan hidup? Mencontoh ajarannya Juma. Ajarannya tidak kawin. Ajarannya tidak kawin. Di mana dibilang tidak kawin? Mana istrinya kalau dia kawin? Ya di mana dikatakan tidak boleh kawin manusia, di mana? Perintahnya 1 Yohanes 2:6, wajib hidup Mana? sama Baca, seperti Pak. Kristus hidup. Wajib hidup sama Baca, seperti baca tadi apa? Kristus Apa hidup. sih? Itu dalilnya. Iya bacakan yang kau bilang dalilnya itu bacakan. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, betul. Nah, Terus? Yesus hidup kawin gak? Yesus itu Tuhan. Saya tidak tanya dia Tuhan atau hantu, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Yesus hidup kawin gak? Oke, jadi Tuhanmu kawin cuma. Kenapa jadi Tuhanku? Saya tidak ada itu, perintah dalam makanya dengar. aku bilang. Tidak ada perintah di Tuhan dalam itu Al-Qur'an tidak kami kawin. harus hidup sama seperti Tuhan kami hidup, nggak ada. Yang Kenapa ada dalam dia perintahnya jadi di dalam manusia? kitabnya yang sama seperti itu di kitab Untuk lo. menyelamatkan manusia. Pertanyaan saya, apakah Makanya Yesus dia hidup tidak perlu kawin? kawin Tidak untuk kawin. menyelamatkan Apakah kamu manusia wajib dari- hidup sama seperti Yesus hidup? Wajib. Apakah Yesus dalam hidupnya kawin? Tidak. Kalau begitu, kamu kenapa kawin?
Udah. Desa Berat ini Bang Da. Udah kena dia, udah kena. Berat. Oke, gimana Bang? Masih mau dipertahankan atau kita tukar nih? Kayaknya aduh, kacau Udah nih, macet hancur nih, ini. udah macet, Kena udah macet kena dah. Kita ginjalnya. ganti Bang ya. Jantungnya aja Iya. udah pindah ke kanan. Aduh. Thank you Bang sudah mau berpartisipasi dalam Dalam Oke. memalukan agamanya. Jadi jelas tadi ya Bang Zuma itu sekaligus memirroring, cuman dia nggak paham ya. Kenapa saya bilang di mirroring? Kan ditanya tuh, kenapa Rasulullah, kenapa orang-orang Muslim tidak ikut Rasulullah? Jawabannya tadi itu sudah ada, cuman mereka ya begitulah, bingung udah kan, panik ya kayak gitu. Oke, kita undang lagi Bang ya. Boleh. Oke. Waktu saya sampai mudah-mudahan yang jam berkualitas. ini ya, 11.30 saya mau ke kantor notaris. Oke, Bang nanti, Da. Bang. Iya. Oke Bang. Masih 1 jam lagi, silakan. Oke, masih lumayan panjang tuh, Masya Allah. Banyak pelajaran nih kita dapat. Ya mungkin ini Sasongko ini, Bang Alos tadi, nah ini kelihatannya agak sopan nih orangnya kemarin. Gak tahu kalau sama Bang Zuma nih. Oke, selamat siang Bang Alos. Siap diskusi dengan literasi yang baik. Oke, Oke, yang baik. siap Aza diskusi Zuma dengan jangan baik. Lempar saya ya. Aza Zuma jangan buang saya ya. Saya dari tadi Iya, dibuang iya. nih. Dari kemarin juga dibuang. Iya, pelan-pelan aja ya. Oke, baik. Silahkan Bang Alos. Oke, saya bertanya dulu terkait dengan nabimu berbuat dosa enggak? Dosa ada enggak? Kemudian terkait dengan surat Yunus 1. Boleh tunjukkan Iya, dalilnya? gimana? Surat Gimana? Yunus 1. Surat Yunus 1. Iya, Kemudian silakan, dengan pertanyaannya, nabimu berbuat dosa enggak atau suci? Silakan penjelasannya. Iya, apa yang ingin Anda narasikan di situ, pertanyaan Anda? Yang kepingin saya tanya, yang saya narasikan bahwa selama ini kan Anda mengatakan bahwa Tuhan kami itu kafir, Tuhan kami itu mati di kayu salib, terkutuk dan sebagainya. Nah sekarang saya mau tanya Anda, nabimu berdosa enggak? Nabimu berdosa enggak? Nabi Muhammad SAW tidak berdosa. Aduh, Kenapa, Bang? Kenapa? coba Al-Safat 37. Coba Oke. kau baca Al-Safat 37. Oke. Anda bisa baca Quran rupanya ya? Atau hanya terjemah? Terjemahan. Oh, Saya- terjemahan kiranya. Jadi saya hanya terjemahan aja Bang Sumaya. Oke. Al-Quranul Karim menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Baja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Padahal Nabi Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan para rasul sebelumnya. Apa masalahnya? Apakah itu memang betul ayatnya? Benar. Ayat 37 kan? Bal jaa bil haqq Itu wa saddaqal mursalin. sekarang ya Bang Suma. Mungkin Oke, maksudnya saya- ayat sebelumnya kali. Iya, saya memahami ya. Udah nggak apa-apa. Tapi di sini saya mau tanya terkait dengan kitab Anda. Penciptaan dunia pada nama saya itu. Boleh Anda jelaskan buat saya? Itu saya Nama sudah saya itu. jelaskan kemudian dalam Al-Quranul Karim surah An-Nasiyat ayat 27 sampai 34. Anda baca aja di situ. Waduh. Kenapa? Gimana sih tanya kok suruh. Oke. Kan saya sudah jelaskan. Oke. Karena Nanti- memang saya di jalan jadi saya tidak bisa tunjuk dalil ya. Nah itu dia. Tapi nanti Anda setelah bahas saya di rumah Al-Quran, dulu. Bang, Saudara Alos. Saya di rumah dulu Anda baru saya membahas Al-Quran, Saudara, tunjukkan dengarkan saya dalil. dulu. Saudara, Anda membahas Al-Quran, sementara Anda adalah seorang kafir. Bagaimana bisa ilmu Quran masuk ke dalam otak Anda sementara otak Anda tertutup? Coba. Anda Iya, harusnya artinya membahas kan Bible begini. dulu. Kalau Gini Anda ya, sudah paham gini ya. Bible, baru Gini ya. pindah ke belajar Al-Quran. Oke. Bible dulu Anda dalami. Oke Bang Suma. Anda, Oke, artinya Anda begini. dengar gini. Orang manusia itu, Bang, dari bayi itu ketika menelaah sebuah keadaan, misalnya makan, dari bubur dulu, habis itu makan kacang-kacangan dan seterusnya, baru bisa gigi tumbuh. Ini Anda belum ada gigi mau makan daging, gimana ceritanya?
Anda bahas dulu tentang Bible, pahami dulu Bible. Yang Anda sembah tiap hari Minggu itu Tuhan atau hantu, itu dulu. Setelah Anda paham di sana, Anda mendapatkan sebuah hikmat pengajaran di sana, baru Anda belajar sedikit-sedikit Al-Quran. Ini Anda masih menyembah kepada makhluk kuburan, bahas Quran tidak nyambung, Bang. Bahwa Tuhan saya telah bangkit dari antara orang mati. Nah, itu dan Anda itu mengakui. visi-misi. Dan sudah enggak Tuhan saya telah bangkit dari antara orang mati. Maut sudah dikalahkan. Ya. Jadi saya mau tanya dulu, Anda mengimani nabi-nabi ya? Nabi Nuh, Nabi Berarti Adam, Anda mengakui bahwa Tuhan Anda itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, betul? Ini dulu kita jangan ketakutan, Bang. Jangan ketakutan, saudaraku. Jangan ketakutan. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Tuhan Anda adalah makhluk yang merangkak dari liang kubur, betul? Oh enggak, itu nah, enggak. Jadi yang tadi Anda katakan apa? Yang tadi Anda katakan apa? Itu enggak. Lah, ya, yang Anda tadi katakan apa? Yang saya katakan Tuhan saya telah mematahkan kuasa maut. Ya, yang keluar dari kubur itu kan? Siap untuk datang kali kedua. Saudaraku, untuk menghakimi yang dunia. keluar dari kubur itu kan maksud Anda? Iya kan? Tuhan Anda yang keluar dari kubur itu kan? Ya, karena bangkit dari antara orang mati. Nah, itulah yang saya maksud. Beda berarti dengan... Anda mengakui Anda adalah penyembah Gini, makhluk yang keluar dari kubur, betul? Wah, dia bangkit dari antara orang mati, Bang. Bangkit dari mana? Kan di kasur? Dia di kasur, keluar dari kamar hotel atau keluar dari kubur? Abangku, gitu. Tuhan Anda itu keluar dari kubur atau keluar dari kamar hotel? Tuhan saya itu bangkit dari antara orang mati dan iya, keluar dari kubur atau dan keluar dari siap hotel. untuk datang kali kedua untuk menebus, Saudara Alos, untuk menghakimi dunia dengan segala. Saudara Alos, Oke, Tuhan Anda itu keluar dari kuburan atau keluar dari kamar hotel? Ya, kok pertanyaan itu lucu sekali. Ya, supaya Anda tahu bahwa Anda penyembah makhluk kuburan. Kok sederhana itu? Makhluk kuburan gimana? Kitab Anda itu dia, Yesus itu ya. Tunggu dulu, Yesus itu makhluk atau bukan? Yesus itu manusia sekaligus Tuhan. Makhluk atau bukan, Bang? Dia manusia sekaligus Tuhan. Makhluk atau bukan? Makhluk atau bukan? Dia bukan makhluk. Ya Allah. Oke, dia bukan makhluk. Dengarkan teman-teman. 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Pertanyaan saya. Oh, beda. Dia bukan makhluk. Lah ini dalam 1 Korintus 15:48 dia disebut makhluk. Sabar. 1 Korintus berapa, Bang? 15:48. Oke, saya cek ya. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat berapa, Bang? 48. 48, oke. Iya. Sabar, Bang ya. So, lanjut. Telak ini Bang. Aduh, dapat lagi aku catatan. Sabar, Os. Ya memang mesti cari data dulu karena kami udah itu baca Bang. Aku harus baca sudah tahu. Berapa aku. tadi 54 ya? 48. 1 Korintus 15:48. 48. Saya baca Dia dari yang berasal dari surga. Manusia pertama, dengar sini penjelasannya dari 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga, yaitu Yesus. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, yaitu Adam. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia berasal dari surga. Siapa itu, Bang? Makhluk surgawi siapa? Makhluk surgawi itu malaikat, tapi kalau Yesus enggak. Itu. Dari debu dan tanah, Bang. Abang hilangin debu dan tanahnya. Masolang generasi. Masolang Ayat generasi. 47 ya. Ayat 47 itu sangat jelas ya, saya baca ulang ya. Masolang Manusia pertama hancur sudah ini. berasal dari debu tanah. Makhluk surga? Jasmani. Makhluk surga berasal dari surga. Manusia kedua berasal dari surga. Itu makhluk apa? Dengan manusia, makhluk-makhluk yang di surga itu
adalah malaikat, bukan Yesus. Yesus Sama Tuhan. seperti Yesus, betul? Enggak, beda. Dalilnya Konteks begitu. ayatnya beda, Bang. Makhluk-makhluk Yang surgawi Anda mesti sama pahami dengan di situ. dia. Makhluk-makhluk surgawi Makhluk- sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Enggak. Itu bukan maksudnya di situ. Makhluk surgawi ini sama dengan Adam dan Hawa yang sudah mati pada saat Innalladzina itu. kafaru. Pada saat itu Sesungguhnya hukum orang-orang Taurat kafir belum itu ada, dosa-dosa mereka belum diperhitungkan. Anda paham nggak? Bohong dia sini bang. Kita turunin atau gimana ini bang? Makanya Nggak saya level nih pemain mau ini. ngomong sama Anda. Mau Oh iya, bantah biar dia sadar kitab, dulu. bantah dengan kitabmu. Bantah dengan kitabmu, saya tantang kau. Kalau Berani nggak? kenapa kamu tantang kitabmu Berani sendiri? nggak cuma? Kenapa kamu nantang Bukan, kitabmu saya sendiri? tantang kau. Saya tantang kau begini, bantal kitab dengan kitabmu. Katanya kitabmu penyempurna. Di dalam sebelumnya. kitabmu dikatakan pada hari ini telah lahir Kamu bagimu. harus paham itu dulu. Yang lahir itu makhluk atau Juma, bukan, Bang? ya. Juma, Yang lahir itu kau harus makhluk paham atau dulu. bukan? Kau harus paham dulu, ya. Makhluk yang Supaya lahir, jelas. yang lahir dari Maria itu makhluk atau bukan? Gini, bantah kitab kami dengan kitabmu, berani Tidak nggak? bisa, nggak Kita level bukti- bang, nggak level. kita Nggak buktikan. level. Kitabku dengan kitab anda itu nggak level. Katanya- Sekarang pertanyaan saya, yang lahir katanya itu nabimu makhluk atau itu bukan? Tidak berdosa. Saudara, Ada ayatnya, Bang. saudara, yang lahir saya mau itu, buka, yang lahir cuma saya dari di Maria jalan. itu makhluk atau bukan? Ya, Bang. Yang lahir Kalau dari Anda mau Maria itu turun, makhluk atau bukan? Ya, itu bukan makhluk. Dia bukan, bukan makhluk. makhluk. Makhluk Dia bukan itu makhluk. dia Oh, Tuhan. Yesus bukan makhluk. Ya, dia bukan makhluk. Beda Jadi Tuhan, jadi beda makhluk. Maria Ah, beda, menetein beda. Tuhan gitu. Ya, itu proses kehidupannya dalam perjalanan kehidupannya sebagai Loh, manusia. kok jadi kayak gitu? Berarti yang dibunuh oleh tentara Romawi Tuhan. Di mana ayatnya? Yang dibunuh oleh tentara Romawi makhluk atau Tuhan? Ya, gimana? Gimana bang? Saya tanya kau dulu. Junjunganmu istrinya berapa sih? Gimana? Junjunganmu istrinya Udah berapa mulai sih? dia. Saya bisa Udah saja mulai. cuma. Udah mulai. Ganti bang. Udah mulai nih bang. Kacau ini. Udah mulai. Kita ganti ya. Boleh. Istrinya berapa sih? Lalu surgamu ada apa sih? Surgamu ada apa sih? Surgamu ada apa sih? Penyembah makhluk kuburan, kamu istirahat. 72 bidadari ada apa? Kamu Ada apa istirahat. sih? Matius 19 nomor 29 dalam original teksnya Yesus menjanjikan Lalu 100 cium batu istri apa sih? bagi pengikutnya. Cium batu itu apa sih? Cium batu apa sih? Coba jelaskan loh. Udah nangis dia, udah mulai nangis dia teman-teman. Sudah mulai menangis, sudah mulai Saya telanjangi menangis dia. kamu semua. Udah Untuk mulai menangis. Saya berada di luar rumah. Penyembah Saya makhluk bilangnya, kuburan saya udah mulai sampaikan buat kau ya, menangis. kalau kau Dia mau diskusi katakan dengan saya bahwa telanjangi kamu. Tuhannya bukan Saya bilang, makhluk. cuma Ternyata posisi Tuhannya saya di luar. keluar dari kubur. Ya, Yang keluar dari tunggu kubur nanti itu setelah makhluk. saya ke rumah, Dia nggak terima, pulang dikasih rumah, dalil. saya 1 akan Korintus tantang kau 15 berdiskusi. nomor Kau dengar ya? Saya 44. Yesus tantang sama kau seperti berdiskusi. makhluk yang keluar dari surga. Makhluk. Ya, memang tuh Yesus itu gerunda karena dia huruf besar situ. Dia huruf Iya besar. memang Jangan Yesus. bohong. Iya memang Yesus. Iya, dia huruf besar situ gerunda. Jangan bohong Yes. halus ya. Bohong kau. Anak ma- Yesus. Gimana abang? Yesus itu makhluk. Makhluk. Kita Dia huruf turunkan besar. atau gimana ini bang? Dia huruf besar. Ya. Dia tak. Kamu sudah dipermalukan di sini penyembah makhluk lu, masih juga kor-kor nih. Dimalukan oleh Kau penyembah makhluk giliran kuburan kau. saya. Kau Giliran masih saya. nantang-nantang. Kau seperti sudah ikan teri yang dimalukan nantang sama saya pakai RK. pisau. Sudah. Enggak, Kau itu saya tidak seibarat pakai pisau, ini, Bang. seibarat ikan teri Ya. pegang pisau. Sudah Gimana ceritanya? dimalukan sama Pakai helm. RK. Ikan teri Kau pakai harus sadar helm, itu. habis itu teriak mau nantang saya duet. Kau sadar Juma ya. Nangis. Kau mau nantang saya tunggu kau nanti. Saya tunggu untuk saya nantang kau diskusi. Bukan nantang pakai pistol, bukan nantang pakai apa. Nyembah Enggak. makhluk mau Saya nantang kau diskusi dengan diskusi. kita udah keok begitu, udah keok. Enggak, supaya saya nanti kasih tunjuk data sama kamu. Saudaraku, lebih baik kau lembutkan hatimu daripada kau mempertahankan agama yang dibawa oleh penjajah. Saya sudah lembut.
Kamu Saya sudah menganut lembut. agama tersebut bukan proses belajar lu. Cuman kan ikut-ikutan dari keturunan, dari nenek moyangmu yang menjadi pengikut penjajah, kau ikut-ikutan jadi korban. Bang, Lembutkan Bang, hatimu, jujur ya. saudaraku, dengarkan Jujur ya. kebenaran. Jujur ya, saya bilang. Sepahit apapun, kalau yang benar saya itu ya bersyukur benar, lahir gitu itu loh. percaya Yesus. Ya dari Tapi tanah, kalau berarti saya, kamu penyembah kepada tapi makhluk kalau kuburan, saya di kan luar gitu. Yesus, saya di luar Yesus berarti mendingan saya tidak punya agama. Iya bagus. Hah? Iya. Kalau Yesus Karena itu, saya percaya Yesus, kutanya jadi itu dulu. ada janji keselamatannya. Yesus Tubuh, roh, menjanjikan dan keselamatan jiwa. kepada siapa? Tubuh, roh, dan jiwa akan diselamatkan ngaco. kami orang yang percaya. Yesus menjanjikan Beda keselamatan dengan kepada surgamu. kaumnya Bani Israel. Kaumnya Kalau Bani surgamu Israel itu kan bisa sudah selamat jelas, sudah kalau viral. percaya dia sebagai rasul, utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan yang merangkak keluar dari kuburan. Itu beda. Yesusnya Yahudi dengan Yesusnya Romawi itu dua Yesus yang Ini berbeda. Kau kau harus memang catat tidak itu. ada ilmu kau. Yesus yang kau Kau sembah dengan Yesus yang mengancam datang saja kau. mengajarkan menyembah kepada pencipta yang bumi itu adalah Saya dua boleh Yesus yang ukur kau berbeda. ya. Kau tunggu saya Yesus sampai Yahudi rumah. dan Yesus Romawi Saya adalah buka dua Yesus Komalini yang lagi. Saya buka berbeda. Komalini lagi, kita dua berdiskusi. Dalil face to dalil ya. Ya, dalil ya. Ini ikan Nanti teri tunggu pakai helm kau. ini Karena teman-teman. saya di luar. Biar kelihatan besar gitu ya. Kau nggak percaya, saya nantang kau. Saya tunggu saya kembali. Saya telanjangi kau nanti. Gimana ceritanya? Jujur. Kucing Iya, ngajarin ikan jujur. berenang. Semua komal saya sudah masuk sampai Gurunda punya. Tapi sampai kalau Taka, dengan gayamu saya begini masuk kau semua. jadi bulan-bulanan, Ya. Bung. Kau malah mempermalukan Kau mau lihat? agamamu itu. Kau mau lihat satu